Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ferlian Azwa Zahra. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Telkom University kelas KM4608. Di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yaitu self, yang berarti memahami diri dan berkomunikasi dengan diri, alias komunikasi intrapersonal. Jadi teman-teman, selamat menyaksikan ya. Nah, sebelumnya kita itu perlu memahami apa itu memahami diri alias self. Self adalah sistem sudut pandang yang terus berubah, yang dibentuk dan dipelihara dalam komunikasi dengan orang lain maupun diri sendiri. Si self ini tuh bukan bawaan lahir, tapi berkembang karena komunikasi dan partisipasi dengan dunia sosial. Lewat komunikasi intrapersonal, kita mengingatkan diri kita mengenai perspektif orang lain dan bagaimana mereka melihat kita. Terdapat 4 pembentuk konsep diri dari self atau self-concept. Yang pertama itu ada komunikasi dengan anggota keluarga atau others image. Yang kedua ada komunikasi dengan teman sebaya atau social comparison. Yang ketiga ada komunikasi dengan masyarakat atau cultural teaching. Yang keempat ada komunikasi dengan diri sendiri atau sugesti, yaitu your interpretation and evaluation. Nah, komunikasi dengan pihak lain itu mempengaruhi diri ya teman-teman. Jadi di sini aku bakal jelasin yang pertama, yaitu komunikasi dengan anggota keluarga alias others image. Jadi orang tua kita dan anggota keluarga lainnya itu mengkomunikasikan siapa kita melalui 3 cara. Yaitu cara yang pertama adalah definisi langsung atau direct definition, yaitu komunikasi secara langsung yang memberitahu siapa kita dengan memberi label pada diri kita sendiri dan perilaku kita tuh seperti apa sih gitu. Lalu yang kedua ada naskah identitas atau identity script, yaitu aturan bagaimana seharusnya kita hidup dan seharusnya kita menjadi. Dan yang terakhir ada gaya ketertarikan atau attachment style, yaitu pola pengasuhan yang mengajarkan siapa kita, siapa orang lain, bagaimana menghubungkan diri kita dengan orang lain. Nah, kita back to topic terkait pembentuk konsep diri. Yang kedua, ada komunikasi dengan teman sebaya atau social comparison. Kalau yang ini, individu belajar perbandingan sosial, yaitu membandingkan diri kita dengan orang lain untuk membentuk penilaian tentang bakat, daya tarik, kemampuan, keterampilan kepemimpinan, dan seterusnya. Perbandingan sosial dilakukan dengan 2 cara, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan, lalu membandingkan kemampuan atau mengukur diri. Nah, yang ketiga, ada komunikasi dengan masyarakat atau cultural teaching. Jadi, masyarakat dan budaya yang dianut itu mengajarkan kepada kita apa yang pantas dan tidak pantas. Contohnya itu, masyarakat barat sama masyarakat timur itu memiliki nilai yang berbeda. Dan yang terakhir, ada komunikasi dengan diri sendiri atau sugesti, atau arti lainnya adalah your interpretation and evaluation. Sugesti adalah proses bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan sebagaimana dia percaya persepsi tentang dirinya sendiri. Ada 2 konsep diri dalam sugesti kita, yaitu konsep diri yang paling kuat dan yang lemah. Kalau yang kuat itu, kita berpikir positif tentang diri kita sendiri. Sedangkan konsep diri yang lemah itu berpikir negatif tentang diri kita. Selain hal yang udah disebutin tadi, sekarang aku bahas terkait kesadaran diri. Kesadaran diri itu melibatkan merefleksikan dan mengawasi perilaku diri kita sendiri. Jadinya melibatkan komunikasi intrapersonal ya teman-teman. Kesadaran diri itu ada teorinya, yaitu teori Johari Window. Terdapat open self, yaitu informasi tentang kamu yang kamu tahu dan orang lain juga tahu. Yang kedua, ada blind self, yaitu informasi tentang kamu yang kamu gak tahu, tapi orang lain itu tahu. Yang ketiga, ada hidden self, yaitu informasi tentang kamu yang kamu tahu, tapi orang lain itu gak tahu. Yang terakhir, ada unknown self, yaitu informasi tentang kamu yang kamu gak tahu, dan orang lain juga gak tahu. Terus ini ada fun fact. Orang yang memiliki jendela open yang besar itu berarti semakin sedikit kemungkinan buat dia stres, dendam, atau rahasia. Jadi jendela open itu adalah bentuk yang ideal. Selanjutnya kita bahas tentang peningkatan diri. Istilah yang dipakai untuk merujuk proses peningkatan diri adalah menjadi alias be. Peningkatan diri itu dapat dilakukan lewat prinsip-prinsip berikut, yaitu yang pertama, buat komitmen yang kuat buat memperbaiki diri. Jadi harus dibarengin sama kesengajaan buat memenuhi komitmennya ya. Terus, mengubah diri adalah suatu proses, bukan cuma sekali jadi aja. Yang kedua, kita bisa ngedapetin pengetahuan sebagai dasar perubahan personal. Jadi gak cuma komitmen aja, tapi kita juga perlu pengetahuan.
Kita perlu bantuan pengetahuan dari orang lain sebagai mentor, umpan balik, dan teladan. Yang ketiga, tentukan tujuan yang realistis. Jadi kalau misalkan kita bikin tujuan itu, bikinlah yang sekiranya bisa kita capai. Buat tujuan-tujuan kecil yang bisa kita ukur juga. Jangan terlalu bandingin diri kamu sama orang lain yang pencapaiannya udah jauh gitu ya. Yang keempat, ada terima bahwa kamu tuh lagi dalam proses. Jadi bisa dimulai dengan menerima diri kita sendiri gitu. Dan yang terakhir banget, ada ciptakan suatu konteks suportif untuk perubahan. Kita bisa menentukan tempat dan orang-orang yang tepat untuk bareng-bareng. Dan waspadai juga sabotase sendiri. Jadi jangan dulu bilang aku tuh gak bisa gitu. Karena kamu tuh pasti bisa. Sekian pemaparan materi tentang self alias komunikasi intrapersonal. Aku harap materi yang disampaikan itu bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat belajar.